Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sungguh adalah sebuah sukacita bagi kita sebagai umat Tuhan jika kita dapat beribadah kepadanya di hari perhentian ini. Saya pun yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan hadir dan memberikan sukacita yang kekal, dan tidak ada satupun yang dapat merenggut sukacita yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mari kita mengawali ibadah online pada hari ini dengan mengekspresikan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita melalui pujian yang diambil dari KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhan. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan oleh pripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir ajak kami selamat. Saya mengajak jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita menaikkan bait yang ketiga. Sumber berkat pohon rahmat anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing ibadah pada hari ini yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena tidak hanya sukacita yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, tetapi Tuhan juga memberikan pengharapan
pengharapan akan kehidupan yang kekal, inilah yang membuat umatnya tidak berhenti-henti memuji dan memuliakan namanya. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Saya mengajak jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memasuki pokok doa syafaat kita. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mau mengaku dosa kami ya Bapa, sebab setiap hari, sepanjang minggu ini, maupun juga hari-hari yang telah lalu, kami senantiasa bergumul terhadap dosa kami,
Dan terkadang iman kami menjadi lemah, dan akhirnya kami jatuh ke dalam pencobaan yang berasal daripada si jahat. Bapa, ampuni kami. Ampuni segala dosa baik yang ada di dalam hati, pikiran, maupun dalam perbuatan kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak beribadah kepadamu, dan Engkau berkenan terhadap ibadah yang kami lakukan. Kami percaya ya Bapa kepada janji-Mu, bahwa barang siapa mengaku dosa dan kesalahannya terhadap Engkau, Engkau akan berkenan mengampuninya. Terima kasih untuk janji pengampunan-Mu yang begitu indah kepada kami, umat-Mu. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa menyerahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Gereja ini adalah milik-Mu, dan Engkau mempercayakan kami setiap hamba-hamba-Mu untuk mengelolanya. Oleh sebab itu ya Bapa, selaraskanlah hati kami, pikiran kami, visi dan juga misi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Selaraskanlah ya Bapa, terutama dengan Engkau Sang Kepala Gereja, pemilik gereja ini ya Bapa. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mengerjakan agenda Tuhan dalam kehidupan gereja ini. Beri kami hikmat ya Bapa, sehingga kami hanya melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi gereja ini. Jauhkanlah dari hati kami untuk melakukan apa yang menjadi agenda pribadi kami. Beri kami hikmat ya Bapa. Hamba-Mu juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap anggota jemaat yang sedang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Hamba-Mu mau berdoa bersama-sama dengan mereka, memohon agar Tuhan membuka jalan bagi setiap mereka dalam bergumul untuk mencari kesembuhan ya Bapa, baik melalui obat-obatan maupun juga melalui perawatan di rumah sakit. Bapa, hamba-Mu berdoa, karena kami sepenuhnya percaya bahwa dengan cara dan waktu yang sudah Engkau rancangkan bagi setiap kami, yang melebihi apa yang dapat kami pikirkan, kesembuhan akan menjadi milik setiap orang yang menderita kelemahan tubuh. Dan kami pun juga percaya kebutuhan mereka akan Engkau cukupi. Ajar kami untuk beriman hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan mereka, hamba-Mu juga mau berdoa bersama-sama dengan mereka. Memohon agar Tuhan membuka jalan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan. Dengan demikian kebutuhan harian mereka dapat tercukupi ya Bapa. Bagi yang bergumul dalam usaha yang mereka geluti, kami percaya Tuhan hadir dalam pergumulan mereka, dan Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Ajarlah ya Bapa, ingatkan kami ya Bapa. Kami dapat memperoleh sukacita dan damai sejahtera, bukan karena janji Tuhan bahwa usaha yang akan dilakukan itu akan berjalan dengan lancar, tetapi karena Engkau sendiri ada bersama-sama dengan kami, ada bersama-sama dengan jemaat-Mu yang membuka usaha ya Bapa. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Mungkin saat ini belum berlebih, tetapi kami juga percaya bahwa jemaat-Mu tidak akan berkekurangan. Sebab sesuai dengan firman-Mu, burung-burung di udara Engkau pelihara, terlebih lagi kami, setiap orang yang beriman dan menaruh percaya kami hanya kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu percaya bahwa Engkau mendengarkan doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, baik melalui ibadah online ini, doa syafaat ini, maupun juga doa-doa dalam keseharian kami, doa pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau mau mendengarnya, Engkau mau menyempurnakan doa ini di dalam perantaran anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami akan mengakhiri doa ini dengan mengaminkan doa yang Yesus ajarkan kepada kami murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi.
sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK halaman 722. Bacaan bertanggapan nomor 35, tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku juga. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik musakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada kesempatan ini kita juga diberikan kesempatan untuk mendukung pelayanan gereja ini melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama dengan mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ke nomor rekening yang ada di layar, atau Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membawanya ke kantor gereja dan menyerahkan kepada hamba Tuhan pada hari dan jam kerja. Mari kita memberikan persembahan sambil menaikkan pujian yang diambil dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ia tebusku. Beri berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur Ya denganku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan bait yang ketiga. Ku bersyukur
berkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, udah damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita masuk ke dalam doa, kita mengucap syukur untuk persembahan yang terkumpul. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapa, Engkau melihat hati kami yang mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan, hati yang mau memberi dengan rela hati ya Bapa. Dan kami percaya Engkau berkenan atas persembahan ini, karena persembahan ini dikumpulkan sebagai ucapan syukur kami. Bapa, bagi jemaat-Mu yang belum sempat memberikan persembahan, kami juga mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kehidupan mereka. Dan kami pun juga percaya ya Bapa, mungkin saat ini belum sempat memberikan persembahan, tetapi di kesempatan berikutnya ketika Tuhan memberkati dengan lebih, persembahan akan diberikan dengan penuh sukacita untuk mendukung pekerjaan di tempat ini. Hamba-Mu juga mau berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh dikelola untuk pelayanan di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki acara pelantikan hamba Tuhan. Ada 2 orang yang akan dilantik, 1 hamba Tuhan orientasi 2 tahun dan 1 hamba Tuhan tetap. Kepada kedua hambanya saya akan panggil Evangelis Ari Sugiarto MTH, silakan maju ke depan. Pendeta Yohanes Wawurunden Emin. Kita akan mendengar pembacaan SK dari BPS Sinode. Jemaat yang terkasih, mewakili Sinode, saya akan membacakan Keputusan Sinode Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan tentang hamba Tuhan orientasi. Keputusan Sinode Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan nomor 006-BPS-GKI Sulsel _4 Romawi _2021 tentang pengangkatan F. Ari Sugiarto MTH sebagai hamba Tuhan orientasi di lingkungan Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan, Jemaat Makassar. Menimbang 1. Keputusan Majelis GKI Sulsel Jemaat Makassar tentang kebutuhan tenaga hamba Tuhan di lingkungan GKI Sulsel Jemaat GKI Makassar. 2. Surat permohonan pengangkatan hamba Tuhan orientasi ke Sinode nomor 005-MJ-GKI-MKS-angka Romawi 3-2021. 3. Kesediaan yang bersangkutan menerima pelayanan ini. 4. Bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan keberadaan iman yang dimiliki, mengingat 1. Tata Gereja pasal 1 ayat 3, pasal 2, pasal 4, dan pasal 7. 2. Tata tertib pasal 32, 33, 34, 35, 37, 39, dan 40. Memperhatikan 1. Kebutuhan pelayanan di GKI Sulsel Jemaat GKI Makassar. 2. Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh saudara tersebut. Memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2021, nama Evangelis Ari Sugiarto MTH, tempat tanggal lahir Makassar 21 Oktober 1988 dalam status hamba Tuhan orientasi DGKI Sulsel Jemaat Makassar. Kedua, mengangkat dalam jabatan seperti yang tercantum dalam surat keputusan ini. Ketiga,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai kebutuhan majelis jemaat. Keempat, peninjauan keputusan ini akan dilaksanakan sesuai tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 April 2021. Sinode Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan, GI Martin Magalin STH sebagai Ketua, Pendeta Suharjono STH MA Sekretaris. Keputusan Sinode Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan nomor 007-SK-BPS-GKI Sulsel-4 Romawi _2021 tentang pengangkatan Pendeta Yohanes Wawarundeng M. Min sebagai hamba Tuhan tetap di lingkungan Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Makassar. Menimbang 1. Keputusan Majelis GKI Sulsel Jemaat Makassar tentang kebutuhan tenaga hamba Tuhan di lingkungan GKI Sulsel Jemaat GKI Makassar. 2. Surat permohonan pengangkatan hamba Tuhan orientasi ke Sinode nomor 006-MJ-GKI MKS angka Romawi 3-2021. 3. Kesediaan yang bersangkutan menerima pelayanan ini. 4. Bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan keberadaan iman yang dimiliki. Mengingat 1. Tata Gereja pasal 1 ayat 3, pasal 2, pasal 4, dan pasal 7. 2. Tata Tertib pasal 32, 33, 34, 35, 37, 39, dan 40. Memperhatikan 1. Kebutuhan pelayanan di GKI Sulsel Jemaat GKI Makassar. 2. Kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh saudara tersebut. Memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2021, nama Pendeta Yohanes Wawarundeng M. Min, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Maret 1981, dalam status hamba Tuhan tetap di GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kedua, mengangkat dalam jabatan seperti yang tercantum dalam surat keputusan ini. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai keputusan majelis jemaat. Keempat, peninjauan keputusan ini akan dilaksanakan sesuai tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 April 2021, Sinode Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan, Guru Injil Martin Magalin STH sebagai Ketua, Pendeta Suharjono STH MA Sekretaris. Terima kasih. Demikianlah pembacaan SK dari Badan Pengurus Sinode. Saudara berdua yang akan dilantik sebagai hamba Tuhan, orientasi dan hamba Tuhan penuh waktu. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan telah memilih hamba-hambanya dan tidak menolak mereka. Yesaya 41 ayat 9. Saudara yang telah terpanggil mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu setelah melalui masa orientasi dan percakapan, ternyata bahwa saudara memenuhi syarat untuk melayani di GKI Sulsel Jemaat Makassar sebagai hamba Tuhan, orientasi dan hamba Tuhan penuh waktu. Nah saudara, di hadapan jemaat dan Tuhan, saudara, saya akan mengajukan pertanyaan. Hendaklah saudara menjawabnya. Apakah saudara percaya dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudara untuk menerima status hamba Tuhan penuh waktu dan status hamba Tuhan orientasi, dan saudara dengan setia akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Saudara percaya dan bersedia? Saudara percaya dan bersedia? Terima kasih. Apakah saudara
tetap percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman yang diwahyukan Allah, serta menjadi satu-satunya standar pemberitaan firman Allah, dan sebagai standar hidup untuk orang percaya. Oleh sebab itu, saudara bertanggung jawab mempertahankan kebenaran firman Allah dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara bersedia? Terima kasih. Apakah saudara tetap mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus HDB? Apakah saudara bersedia melakukannya? Terima kasih. Apakah saudara bersedia menunjukkan dan menyatakan kesaksian hidup rohani saudara di dalam doa, pelayanan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bersediakah saudara? Bersediakah saudara? Terima kasih. Apakah saudara bersedia mentaati serta melaksanakan tata gereja, tata tertib, tata laksana, serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh lembaga majelis? Saudara bersedia? Saudara bersedia? Oke, kita akan memasuki acara pelantikan. Yang pertama, Saudara Ari Sugiarto. Saudara Ari Sugiarto, di hadapan Tuhan dan jemaat, aku melantik engkau sebagai hamba Tuhan orientasi periode 2021 sampai 2023 di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Allah Tritunggal akan memberkati engkau di dalam pelayanan ini dan menuntun engkau sampai engkau menyelesaikannya dengan baik. Amin. Silakan berdiri. Yang kedua, Pendeta Yohanes Wawerunden. Saudara Yohanes Wawerunden, di hadapan Tuhan dan jemaat, aku melantik engkau sebagai hamba Tuhan tetap periode 2021 sampai engkau menyelesaikannya dengan baik di lingkungan GKI Sulsel Jemaat Makassar. Kiranya Allah Tritunggal akan memberkati engkau dan menuntun engkau menyelesaikan tugasmu dengan baik. Amin. Mari kita masuk dalam doa penyerahan. Tuhan Yesus, kedua hamba-Mu, baik Pendeta Yohanes Wawerunden Emin dan hamba-Mu Penginjil Ari Sugiarto MTH, mereka telah berdiri di hadapan Tuhan dan telah dilantik sebagai hamba Tuhan tetap dan hamba Tuhan orientasi. Kiranya Engkau menuntun mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka setia, mereka tetap bersandar pada Tuhan, dan mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan menolong mereka agar firman yang disampaikan adalah firman yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan pengakuan mereka. Hamba serahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati akan pelayanan mereka sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah hamba Tuhan saudara, dukunlah mereka selalu di dalam doa.
Dukunglah mereka di dalam tugas-tugas mereka. Kerjasamalah yang baik. Terima kasih. Penyerahan SK dari Sinode, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, karena ini pandemi tidak ada hamba Tuhan, maka kita akan ambil foto hanya BPS Sinode dan Pentabis. Hamba Tuhan yang ada bisa naik. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, penuhkanlah bejanaku. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang terus berkarya bagi kami, Engkau yang terus menyatakan diri kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini Engkau memperkenalkan kembali diri-Mu kepada kami, supaya iman kami semakin teguh, dan kami boleh semakin yakin menjalani perjalanan hidup ini dengan berpegang teguh pada iman kami kepada Kristus yang sudah bangkit. Berkatilah penguraian firman Tuhan, tolong hamba-Mu yang menguraikan. Berkat Tuhan nyata bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Tolong kami semua Bapa, berkati kami semua Bapa, ajar kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dan renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Thomas ini sangat familiar bagi kita di kalangan umat Kristen, khususnya pada masa-masa Paskah. Kita sabut 1 pekan yang lalu merayakan Paskah. Kita mengenal si Thomas adalah seorang peragu dan seringkali kita memberikan julukan kepada teman kita, ya, Thomas kamu, ya. Saya kalau bercanda dengan adik saya dan kakak saya, bang saya yang paling tua itu, kalau kita ngomong sesuatu nggak percaya, "Dasar lu, Thomas lu." Begitu. Kita tahu Thomas itu si peragu, ya. Thomas yang merasa bahwa sebelum mataku melihat, sebelum aku melihat bukti, aku nggak percaya. Benar-benar nggak percaya. Namun kalau kita melihat sisi Thomas yang lain, pada bagian firman Tuhan yang lain, Thomas ini adalah seorang yang pemberani, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang pasal Yohanes pasal 11 ayat yang ke-7, waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya mengatakan, "Mari kita kembali ke Yudea." Ya, tapi murid-murid waktu itu protes kepada Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi itu mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Murid-murid tidak mau. Tapi pada saat itu Thomas berbicara dan Thomas berani mengatakan, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Oh, pemberani ya si Thomas ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Thomas di dalam Injil Yohanes ini menjadi sesuatu yang melekat bagi kita orang-orang percaya di dalam ingatan kita akan Paskah, bahwa kebangkitan Yesus itu seringkali dianggap tidak masuk akal. Ya. Dan seringkali kisah Thomas ini kemudian menjadi drama-drama yang disaksikan dalam perayaan Paskah untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu mau bukti, ya. Kekristenan itu harus ada buktinya. Dan di kalangan akademisi pun dan teolog pun ranah-ranah ini sering diperbincangkan tentang bukti-bukti, tentang kebangkitan Kristus, penderitaan Kristus, ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang kebangkitan, kegalauan Thomas, ketidakpercayaan Thomas akan berita yang disampaikan oleh rekan-rekannya tidak masuk akal di dalam filosofi Yunani. Kenapa? Karena roh yang tinggal di dalam tubuh itu salah. Artinya begini, tubuh manusia itu adalah tempat yang salah bagi roh manusia. Tubuh itu penjara bagi manusia. Maka ketika orang sudah mati, rohnya terpisah, lalu balik lagi ke dalam tubuhnya itu dan menghidupkan orang, maka itu penderitaan. Maka itu adalah satu penjara bagi tubuh dan itu tidak mungkin. Roh itu dibebaskan pada saat kematian, tidak terpenjara di dalam tubuh ini.
Itu salah satu kenapa murid-murid dengan pemahaman yang ada pada waktu itu, gak mungkin lah ada orang yang telah mati kemudian bangkit kembali. Kebangkitan orang mati itu adalah sesuatu yang mustahil sekali. Sesuatu yang mustahil karena seseorang yang tadinya sudah ada menjadi tidak ada, lalu kemudian ada lagi. Gak mungkin ada kebangkitan yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi konteks pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kita melihat bahwa Thomas itu tidak hadir ketika Yesus menemukan murid-muridnya atau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-19 itu. Thomas tidak ada di sana. Mungkin saja Thomas itu hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Kematian Thomas itu menyebabkan dia menyendiri, mengasingkan diri dari teman-temannya yang lain ya. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-19 di dalam Injil Yohanes pasal 20 itu dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat. Terkunci mereka di sana dalam ruangan yang terkunci. Yesus datang di situ dan Thomas nggak ada. Bapak Ibu, saya pikir-pikir ketika kematian seseorang lalu seseorang itu menyendiri itu sesuatu yang lumrah ya. Saya mengalami ketika kepergian ayah saya itu saya enggan sekali berkomunikasi dengan orang banyak. Saya enggan untuk kumpul-kumpul, saya enggan untuk pergi jalan-jalan bersama dengan teman-teman, enggan sekali. Saya pergi ke kampus pun kuliah, saya lebih banyak menyendiri dan setelah pulang kuliah saya langsung pulang. Gak ikut di dalam obrolan teman-teman begitu ya. Nampaknya lumrah ya. Dan di dalam ilmu psikologi memang ada satu masa-masa ketika seseorang mengalami kedukaan, kehilangan orang yang dekat itu. Ada masa-masa yang gelap sekali dan salah satunya orang bisa menarik diri dari lingkungan untuk kemudian menyelami arti kehilangan gitu. Secara umum itu lumrah. Tetapi ada yang salah dari Thomas adalah di dalam konteks ini murid-murid itu juga bersedih. Murid-murid itu juga kehilangan guru mereka. Tetapi mereka ada dalam persekutuan. Mereka berkumpul di sana itu bukan ngegosip ya. Ya memang ada satu kondisi mereka mengunci karena peristiwa kebangkitan Yesus itu menggemparkan ya. Dan ada isu-isu bahwa mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya sehingga mereka mengunci. Tetapi mereka berkumpul pada minggu pertama itu adalah fellowship murid-murid itu. Dan di dalam fellowship itu apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir, menyapa mereka, memberikan berkat. Ayat 21 dikatakan dalam Yohanes pasal 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Diulang ya. Pada ayat 19 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 diulang, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Thomas kehilangan berkat rohani pada waktu itu. Thomas absen dari persekutuan itu, dia terlewatkan dari sukacita dan berkat yang diterima oleh murid-murid itu. Nah lalu kemudian murid-murid ini, yang 10 orang ini menjumpai Thomas dan mereka berkata kepada Thomas, Thomas, ya, kami telah berjumpa dengan Tuhan gitu. Kami telah melihat Dia. Tapi Thomas bilang apa? Aku gak percaya tuh. Sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas paku dan pada lambungnya yang luka itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah hanya Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus?
Kalau kita melihat bagaimana Yesus menjumpai murid-murid setelah kebangkitan itu, mereka juga melongo melihat kubur yang kosong itu. Mereka kaget saat Yesus tidak ada, mayatnya tidak ada. Mereka mengira Yesus dicuri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Thomas yang tidak percaya pada kebangkitan, tapi murid-murid yang lain pun tidak percaya kepada kebangkitan Yesus di hari Paskah itu. Mereka pergi ke kubur, melihat kuburnya kosong. Mereka tidak percaya. Sampai Yesus kemudian menemukan mereka, menjumpai mereka, menampakkan diri kepada mereka satu persatu. Adalah satu pertanyaan yang perlu menjadi perenungan kita. Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka meragukan Yesus itu bangkit dari kematian? Mengapa mereka meragukan bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan oleh Yesus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menemukan satu. Kenapa itu terjadi di antara murid-murid? Mengapa mereka tidak percaya? Mengapa mereka ragu? Bukankah mereka ke-12 murid pilihan? Jawabannya adalah mereka dekat, tapi tak melekat. Saya ulangi. Keraguan-raguan itu muncul, ketidakpercayaan itu ada. Karena dekat, tapi tak melekat. Dekat, tapi tak melekat, itulah yang membuat murid-murid ragu. Kita lihat seberapa dekat murid-murid ini dengan Tuhan dan dengan peristiwa kebangkitan itu. Murid-murid ini sudah belajar Taurat. PL pun mereka tahu, perjanjian lama mereka tahu kisahnya. Mereka tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada kisah-kisah di mana karya Allah dinyatakan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Contohnya dalam 1 Raja-Raja 17, Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Contohnya lagi 2 Raja-Raja 4, Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Mereka membaca Taurat itu ya. Lalu yang lebih dekat lagi di hadapan mata mereka adalah Yesus membangkitkan orang mati. Setidaknya perjanjian baru mencatat ada 3 kali peristiwa Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama anak Yairus dalam Markus pasal 5. Kemudian ada anak muda di Nain Lukas pasal 7. Dan ada kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Yohanes pasal 11. Mereka melihat, mereka belajar Taurat. Mereka melihat bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati. Dan berulang-ulang Yesus itu memberitahukan, menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Berulang-ulang dia sampaikan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi ternyata mereka enggak paham itu. Mereka tidak sungguh-sungguh meyakini ajaran Yesus itu bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Bahwa Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan orang mati. Memang ada kisah kebangkitan ada orang-orang mati yang kemudian bangkit, hidup kembali yang dilakukan dalam zaman PL dan Yesus melakukan itu. Tapi kemudian mereka mati kembali. Tapi Kristus itu adalah buah sulung, kelak orang-orang yang percaya mengalami kebangkitan. Mereka tahu itu, mereka menerima pengajaran itu. Tapi pada saat Yesus bangkit, mereka ragu. Ini benar Tuhan atau hantu? Murid-murid ini dekat, tapi tak melekat. Itulah yang membuat iman mereka kepada Kristus itu penuh dengan keraguan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dekat tapi tidak melekat. Ini adalah tanda penyakit
kronis orang Kristen saat ini. Dekat tapi tak melekat adalah penyakit kronis orang Kristen saat ini yang gak disadari. Banyak orang-orang Kristen berbondong-bondong senang dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ini gejala yang tampak di dalam kehidupan kekristenan, orang berbondong-bondong sekali senang dengan hal-hal rohani, hobinya hal-hal rohani, ya. Tapi ternyata itu bukanlah satu relasi yang melekat. Hobi dengan hal-hal yang rohani itu tidak nampak dengan pertumbuhan rohani. Paham ya? Orang-orang Kristen banyak yang senang berkegiatan dengan hal-hal rohani, aktivitas-aktivitas rohani jadi hobinya, tapi nggak ada pertumbuhan rohani. Itulah orang-orang Kristen yang dekat tapi nggak melekat. Kalau Alkitab mengatakan apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jika ranting itu tidak melekat pada pokoknya, maka ia tidak berbuah. Maka orang-orang Kristen yang punya penyakit kronis dekat tapi tak melekat itu, gak akan ada pertumbuhan rohani. Karena kehidupan rohani itu menjadi ritual dan jadi hobi, kesukaan, gak ada pertumbuhan di dalamnya. Kita perlu merenungkan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh merefleksikan diri kita lagi lebih dalam. Apakah memang segala aktivitas rohani yang kita lakukan, pelayanan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kesibukan kita di dalam mengatur pelayanan gitu, apakah itu sekedar hobi? Kita dekat sih dengan Tuhan karena setiap pertemuan, ibadah, ada renungan, ada doa, tapi kita gak melekat dengan Dia. Dan ranting yang tidak melekat pada pokoknya itu tidak akan pernah berbuah. Di masa-masa pandemi ini kita lebih bisa mengkoreksi diri kita, apakah kita pribadi yang dekat dan melekat atau dekat tapi tak melekat. Pandemi ini memporak-porandakan kehidupan kita, bukan? Usaha kita, pelayanan di mana banyak-banyak tempat kemudian didesain ulang. Pelayanan sekolah-sekolah juga coba ini, coba itu. Pandemi ini membuat kita habis-habisan dan sesak nafas rasanya. Kita dipaksa dengan adaptasi pola-pola baru, ibadah yang baru, pola pelayanan yang baru membuat kita nggak nyaman. Kita merasa nggak cocok. Memang idealnya fellowship, persekutuan ibadah kita itu ada kita bersama-sama. Tapi apakah itu semua itu perubahan itu porak-poranda pandemi ini membuat Tuhan tuh seakan-akan jauh dari kita. Berkat rohani itu seakan-akan kualitasnya berkurang bagi kita. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan ibadah itu hampa bagi kita. Apakah kita merasakan pertumbuhan rohani di masa-masa pandemi ini? Atau garing, gersang kehidupan rohani kita? Dekat tapi tak melekat. Itu yang menyebabkan murid-murid Yesus itu termasuk Thomas meragukan peristiwa kebangkitan. Meragukan kuasanya sebagai Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat Thomas mendapatkan perlakuan agak spesial oleh Yesus. Kalau kita melihat ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Murid-murid itu kan udah ngomong ke Thomas, Mas, lo tau gak Yesus sudah bangkit? Gitu. Kita melihat loh, kita lihat loh, lo gak percaya ya? Gitu. Thomas bilang gak deh, gak percaya gue sebelum ada buktinya nih, mata ngelihat langsung, gak percaya saya.
8 hari kemudian. Bapak Ibu, saya merenungkan transisi waktu ini. Waktu Thomas ditemui oleh teman-temannya, lalu kemudian Yesus menemui Thomas, itu ada 8 hari waktunya. Apakah tidak bisa seketika itu juga Yesus tiba-tiba datang, lalu langsung dalam persekutuan itu, waktu Thomas sudah diomongin oleh teman-temannya gitu ya. Bisa kan ya Yesus lakukan itu? Tapi Yesus menunggu waktu 8 hari. Yesus kembali menampakkan diri. Yesus berada kembali dalam rumah yang dipakai untuk persekutuan itu. Dan Thomas bersama-sama dengan murid-murid itu ada di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa waktu itu dipulih oleh Yesus? Ini adalah kedaulatan ilahi kalau kita bilang. Dan Alkitab dengan momen ini menunjukkan bahwa di dalam segala tindakannya, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan diri kepada Thomas. Dan Yesus tahu caranya bagaimana. Yesus menampakkan diri dan mengizinkan Thomas untuk meraba. Ini sangat personal sekali. Sangat pribadi sekali. Kalau kita lihat ayat 26, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagi semua yang hadir pada waktu itu murid-murid Tuhan. Tapi kemudian secara pribadi dia berbicara kepada Thomas. Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini adalah perlakuan yang begitu personal sekali kepada Thomas. Silakan lihat, silakan raba. Engkau butuh bukti bukan? Engkau ragu-ragu bukan? Silakan lihat itu. Tapi itu tidak Yesus lakukan kepada murid-murid yang lain. Dia punya cara tersendiri kepada Maria dan Magdalena dan teman-teman yang lain. Dia punya cara sendiri berbicara kepada Petrus. Dia punya cara sendiri bagaimana dia menjumpai secara pribadi kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Tindakan Allah yang independen dan yang sangat personal kepada tiap-tiap murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering kali sebagai orang Kristen ingin Tuhan itu melakukan cara yang sama terhadap semua manusia. Kita ingin Tuhan itu menyelesaikan problem kita itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada orang lain. Kalau orang lain mengalami seperti ini Tuhan, Engkau tolong dia. Lakukan dong hal yang sama kepada saya. Bapak Ibu, sering kali kita membuat Tuhan itu menjadi Allah yang tidak lagi leluasa untuk melakukan kehendaknya dan caranya. Kita ingin memformulakan cara kerja Allah itu. Kita ingin membuat formula itu bisa berlaku kepada semua orang. Bapak Ibu, pesan yang kita bisa lihat bagaimana Yesus berbicara langsung kepada Thomas secara pribadi itu. Tuhan berbicara ingin Thomas mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita bandingkan beberapa ayat di dalam bagian firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana pengakuan Thomas itu kemudian digiring oleh Tuhan menjadi pengakuan pribadi. Menjadi pernyataan iman pribadi. Misalnya di dalam Roma pasal 10, dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Ia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ia mengakui bahwa Yesus itu sebagai Allah.
Murid-murid itu mengaku itu. Iya, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Mereka mengaku itu. Tapi kalau kita melihat di ayat 29 ini, ayat 28, pernyataan Thomas itu menjadi pernyataan yang pribadi. Ia mengaku Yesus sebagai apa? Tuhanku, Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah puncak pengakuan iman pribadi seseorang. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, artinya milikku. Aku ini punyamu, Engkau punyaku Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pribadi sekali itu. Tuhan mau pengakuan yang pribadi itu. Orang yang dekat dan yang melekat akan punya pengakuan seperti ini. Ketika kehidupan relasi seseorang dengan Tuhan itu adalah relasi yang dekat dan melekat, maka pengakuan itu adalah pengakuan pribadi. Tuhanku, Allahku. Lalu kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang lain juga yang mengakui Tuhanku, Allahku. Menjadi pengakuan iman bersama. Tapi dimulai dengan pengakuan iman pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir dari bagian kisah tentang Thomas ini, ayat 29, Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Engkau melihat dulu baru engkau percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bagaimana mungkin orang bisa berbahagia, mereka tidak melihat, namun mereka percaya. Orang yang bisa percaya walaupun tidak melihat, itu adalah pribadi-pribadi yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Orang-orang di dalam pergumulan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, apakah kita percaya akan kuasa Allah sekalipun kita tidak melihat ada perkara-perkara ajaib yang dilakukan? Apakah kita masih percaya Dia punya kuasa? Kalau kepada orang lain Tuhan menyatakan kesembuhan, kepada kita kesembuhan itu tidak ada. Apakah kita masih mengaku percaya, ya Tuhanku, ya Allahku? Apakah kita masih meragukan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali membatasi bagaimana Allah bertindak. Kita ingin punya patron, pola Allah bertindak. Allah tidak pernah punya pola yang sama ketika Dia berkarya. Dia independen dalam bertindak. Ada yang sakit disembuhkan, ada yang sakit tidak disembuhkan. Ada yang kekurangan dicukupkan, tapi ada yang kekurangan tetap bergumul dalam kekurangannya. Inilah yang seringkali membuat kita meragukan kuasa kebangkitan Tuhan itu. Kita ini dekat, tapi tidak melekat. Sehingga kita perlu bukti bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu bisa berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan merindukan ada pengakuan pribadi dari kita. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Apakah pengakuan itu ada pada diri kita? Apa kita masih terus menuntut bukti-bukti supaya kita bisa menyatakan pengakuan itu? Apakah kita terus memaksa Allah untuk terus menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib supaya keraguan-raguan kita itu sirna?
Kita bergumul di dalam karya Allah dalam hidup kita. Iya, sepanjang perjalanan hidup ini kita akan bergumul. Tapi bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita? Begitu pribadi sekali. Dia ingin secara pribadi kita itu dekat dan melekat dengan Dia. Kalau kita dekat dan melekat dengan Dia, maka di dalam keraguan-raguan kita tetap percaya kepada Allah. Di dalam harapan-harapan kita, Tuhan menyatakan diri secara pribadi kepada kita. Seperti kepada orang lain. Tuhan punya cara untuk melakukan itu. Kalau kita sudah dekat dan melekat, bagaimana cara Allah bertindak itu tidak lagi menjadi problem bagi kita. Kita akan menerimanya dengan hati yang rela, dengan penuh iman. Ya Tuhanku, ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah menolong kita untuk dekat dan melekat kepada Dia. Sehingga keraguan-raguan dalam hati kita itu boleh sirna. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, siapa Allahku, siapa Tuhanku. Kita hanya bisa temukan itu pada saat kita dekat dan melekat. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Kami seringkali bertanya-tanya, apakah Engkau masih berkuasa? Apakah Engkau sanggup menolong kami? Kami bahkan sering meminta bukti-bukti. Kami ingin Tuhan memperlakukan kami seperti Tuhan memperlakukan orang lain. Menyatakan mukjizat kepada kami seperti Tuhan melakukan mukjizat kepada orang lain. Kami berupaya untuk itu, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, Engkau berkarya pasti sempurna. Tidak ada yang salah dalam tindakan-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan untuk mengenal Engkau dekat dan kami bisa melekat dengan Engkau. Tolong kami semua ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Dalam pergumulan iman kami, dalam perjalanan kami sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, saat Engkau menyapa kami lewat firman-Mu yang hidup setiap hari, biarlah kami boleh merasakan Tuhan itu berbicara secara pribadi, Tuhan itu menampakkan diri secara pribadi kepada kami. Lewat firman Tuhan yang hidup ini, yang kami miliki setiap hari kami bisa membaca dan merenungkannya. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menolong dan memimpin di dalam ibadah pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita naikkan pujian doksologi. Terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.